Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Jadi di channel kali ini saya ingin berbagi mengenai gimana kondisi terkini warga Indonesia yang sedang bermukim di Jepang. Baik itu dalam status bekerja, ataukah magang, ataukah yang sedang melanjutkan studinya di Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini lagi heboh-hebohnya mengenai kasus COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona. Dan tentu saja di Jepang pun mengalami hal yang sama. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah Jepang mengumumkan status darurat COVID-19 di Jepang. Setelah pengumuman status darurat tersebut, pemerintah Jepang menghimbau agar seluruh rakyat atau seluruh warga yang sedang bermukim di Jepang agar mengurangi kepadatan di tempat umum sekitar 70-80%. Bukan seperti lockdown, kita masih bisa keluar rumah, masih bisa berangkat bekerja, transportasi pun seperti bus, kereta api masih beroperasi. Tetapi tempat-tempat hiburan seperti karaoke atau tempat main bowling, pachinko. Pachinko itu tempat judinya orang Jepang, tapi dilegalkan oleh pemerintah. Tempat-tempat seperti itu benar-benar ditutup total oleh pemerintah Jepang. Beberapa minggu setelah pengumuman status darurat corona di Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa setiap warga yang tinggal di Jepang berhak menerima 300.000 yen. 300.000 yen itu sendiri sekitar 43 juta lebih. Nah, sekarang kurs di Jepang lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau dihitung dalam rupiah sekitar 43 juta rupiah. Tetapi mungkin karena banyaknya protes dari kalangan pemerintah itu sendiri, kebijakan yang pertama yang mengatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan 300.000 yen atau 43 juta rupiah lebih menjadi 100.000 yen. Nah, berita bagusnya lagi, yang berhak menerima bantuan tersebut bukan cuma warga asli Jepang, tapi juga warga negara asing yang sedang bermukim di Jepang. Tapi tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Apakah itu yang pertama KTP atau tanda pengenal yang seperti ini. Yang kedua buku rekening Jepang seperti ini. Nah, nantinya pemerintah Jepang akan mengirim formulir ke tempat tinggal kita masing-masing melalui kotak pos. Dan tentu saja beberapa minggu setelah pengumuman bahwa rakyat yang bermukim di Jepang berhak menerima bantuan senilai 100.000 yen atau 13 juta tersebut, beberapa hari kemarin formulir tersebut sampai ke rumah. Seperti apa formulirnya? Seperti ini. Nah, di dalamnya ada sedikit informasi mengenai berapa yang kita terima. Tertulis di sini 10 mang eng atau 13 juta rupiah. Terus ada amplop. Nah, nanti di amplop ini kita isi data-data kita yang diminta oleh pemerintah Jepang. Dan terakhir formulir. Nah, ini yang paling penting, formulir. Nah, di formulir ini nanti kita diminta untuk mengisi nama, identitas, di sini nama lengkap. Terus di sininya kita tanda tangan. Lalu di belakangnya nanti kita diminta untuk fotokopi kartu identitas dan juga buku rekening. Nah, nantinya di sini bagian sebelah kanan saya fotokopi untuk bagian depan kartu identitas seperti ini. Nah, di sampingnya lagi yang di bagian yang kosong ini
fotokopi untuk bagian belakang kartu identitas kita. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk fotokopi buku rekening. Buku rekening difotokopi lalu ditempel di sini. Setelah selesai semua, syarat udah kita penuhi, lalu di amplop yang dikirim melalui kotak pos kita ini, dimasukin data-data yang sudah kita isi tadi. Dimasukin, setelah dimasukin, dikirim lagi melalui pos, terus kita tinggal menunggu bantuan tersebut langsung dikirim ke rekening yang sudah kita terakan di formulir ini. Seandainya pun kalau kita nggak sabar mau nunggu formulir ini datangnya kapan, kita juga bisa daftar sendiri melalui online. Lalu jauh sebelum pemerintah mengumumkan bahwa akan memberikan bantuan tunai langsung ke rakyat yang tinggal di Jepang, pemerintah Jepang juga sudah lebih dulu membagikan masker, yaitu 2 lembar untuk warga yang tinggal di Jepang. Maskernya seperti ini. Ini yang diberikan oleh pemerintah Jepang untuk warga, baik itu warga negara asing, warga negara Jepang yang tinggal di Jepang. Maskernya masker kain, di dalam ada 4 lembar potongan kain. Dari jumlah kainnya saja kita udah tahu ini sangat efektif untuk menangkal baik itu kuman, virus dari luar. Ya, seperti ini. Talinya diikat seperti ini, bisa diputar-putar. Nah, cuman menurut saya masker ini terlalu berat, terus juga kecil ukurannya. Kalau kita tarik ke atas, dagu yang di bawah kelihatan segini, kecil. Jadi menurut saya lebih baik kita pakai masker yang dibeli sendiri, baik itu di apotek ataukah di toko-toko, karena lebih nyaman menurut saya. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga sempat baca berita bahwa khusus buat perawat, baik itu perawat rumah sakit ataupun perawat lansia di Jepang, pemerintah akan memberikan lagi bantuan untuk periode kedua sekitar 200.000 yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 27 juta. Nah, yang awal tadi kita udah dapat bantuan 100.000 yen atau 13 juta rupiah. Terus di berita yang baru saya baca kemarin, ditambah lagi 200.000 yen atau sekitar 27 juta. Jadi total yang sudah kita dapatkan yaitu senilai 40 juta. Cuman bantuan periode kedua ini nanti bakal benar-benar dilaksanakan atau baru sebatas rencana. Kita tunggu lagi berita berikutnya seperti apa. Ya, kalau memang direalisasikan ya tentu sangat-sangat berdampak baik bagi kita, terutama warga negara asing yang tinggal di Jepang. Mungkin ada yang bertanya bahwa 10 mang atau 100.000 yen itu cukup nggak buat tinggal di Jepang? Ya, menurut saya pribadi 10 mang itu sudah sangat-sangat cukup, tapi kembali lagi tergantung di mana tempat tinggal orang tersebut di Jepang. Nah, beberapa hari yang lalu kita kembali kedatangan kabar gembira dari pemerintah Jepang bahwa status darurat COVID-19 sudah ditarik. Jadi pelan-pelan di Jepang sekarang aktivitas sudah berjalan kembali seperti normal. Namun walaupun status darurat sudah ditarik, bukan berarti kita harus seenaknya lepas masker, nggak cuci tangan, bukan seperti itu. Tapi tetap kita harus jaga diri, proteksi diri. Kalau mau keluar tetap harus pakai masker, pulang jangan lupa cuci tangan, terus jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain.
Nah, walaupun status darurat COVID-19 itu sudah ditarik, bukan berarti bantuan yang dijanjikan pemerintah juga ditarik, bukan. Tapi bantuan yang sudah dijanjikan tetap direalisasikan. Jadi dari sini kita udah tahu pemerintah Jepang tepat janji dan juga cepat ya. Beberapa hari diumumkan bahwa rakyat yang tinggal di Jepang akan menerima bantuan. Beberapa hari kemudian benar-benar langsung sampai ke rumah baik orang Jepang maupun warga asing di Jepang. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan di channel kali ini. Semoga bermanfaat dan juga buat negara Indonesia terutama ikuti instruksi-instruksi yang diberikan pemerintah. Mungkin kalau kita patuh instruksi yang diberikan baik itu pemerintah atau tenaga medis, mungkin seperti yang dialami Jepang sekarang, di Indonesia pun akan mengalami penurunan drastis tingkat yang positif corona. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan di channel kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ja, matane.